Perkenalkan, saya Hendrik Vincent, founder dan CEO dari BShare, sebuah digital private equity dan juga securities crowdfunding platform yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Kami membantu masyarakat untuk bisa berinvestasi dengan cara patungan secara urun dana untuk ke berbagai bisnis terkemuka di Indonesia, gitu ya, berdasarkan instrumen saham, obligasi maupun sukuk. Nah, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu juga nih, gitu ya. Mungkin dia salah satunya udah punya akun BShare juga, gitu ya. Silahkan teman-teman nanti bisa cek juga di sana. Saat ini kita sedang buka untuk investasi di Bobo Cabin di Dieng. Jadi bayangannya teman-teman yang tadinya butuh uang misalkan 10 miliar gitu ya untuk punya sebuah penginapan seperti Bobo Cabin, sekarang kita bisa mulai dari 5 jutaan aja. Kira-kira begitu. Nah, tentunya di acara webinar yang bertajuk Amankan Masa Depanmu ini, kita akan membahas berbagai macam topik seputar dunia keuangan dan investasi. Nah, buat teman-teman yang kemarin udah daftar juga mungkin udah mulai mengetahui nih gitu ya, bahwa saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, yaitu bagaimana kita bisa bebas secara finansial dan menggunakan strategi-strategi khusus. Pada kesempatan ini kita akan membahas strategi khusus ini bersama dengan salah satu pakar di dunia investasi yang sudah mungkin cukup dikenal oleh masyarakat. Karena dulunya beliau ini merupakan seorang aktor juga loh, teman-teman, gitu ya, ataupun news anchor juga. Jadi seru banget hari ini nanti kita akan membahas tentang frugal living, ya, yang akan dijelaskan langsung nanti oleh rekan saya, Bro Adrian. Bro Adrian, udah bisa join? Halo Vincent, Halo, apa halo bro. kabar? Yes, thank you nih atas waktunya. Udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol bareng nih. Iya, Waduh. senang banget ini bisa berpartisipasi untuk teman-teman Bijer. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa ada kebermanfaatan buat teman-teman di Bijer juga, terus teman-teman saya, para followers, terutama yang mungkin selama ini masih punya mitos-mitos yang negatif nih terkait dengan berinvestasi, sehingga masyarakat tuh lebih senangnya nabung aja. Nah, Tapi kalau mendengar kata investasi, masih banyak yang alergi, masih banyak yang trauma. Padahal banyak banget instrumen-instrumen yang legal, yang tentunya juga bisa memberikan keuntungan dan juga bisa membantu untuk mencapai tujuan finansial teman-teman semua di masa yang akan datang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Thank you banget nih Vincent. oke, thank you bro Adrian. Wah, udah semakin gak sabar nih teman-teman gitu ya. Apalagi rekan-rekan sekalian di sini mungkin mix gitu ya. Ada teman-teman yang udah ngikutin bro Adrian juga cukup lama gitu ya, ataupun juga udah ngikutin Bijar juga gitu ya. Nah, hari ini berarti bro Adrian kita akan membahas lebih lanjut gitu ya dari bro Adrian nanti mengenai strategi konsep yang sangat menarik yaitu frugal living, dan tentunya strategi ini udah proven dilakukan oleh Bro Adrian sendiri, dan ternyata saya lihat juga di Instagramnya sangat seru banget gitu ya. Ternyata nggak harus segala sesuatu itu mewah, dan justru malah itu bisa berdampak bagus untuk tadi ya judulnya mengamankan masa depan kita gitu ya. Tentunya dari sisi keuangan. Nah, jadi kita akan langsung aja nih Bro. Mungkin teman-teman juga udah penasaran gitu ya. Bagaimana sih strategi kita gitu ya, apalagi banyak nih teman-teman di sini mungkin millennials gitu ya yang udah penasaran gimana caranya bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga bisa akhirnya ada dana nih untuk invest dan mengelola keuangan dengan baik gitu. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi Bro Adrian, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih Bro. Ya, thank you, Bro Vincent. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua, teman-teman yang ada di kantor Bijer, yang sekarang ini juga sedang tersambung melalui Zoom maupun juga YouTube. Apresiasi buat teman-teman semua, karena sebenarnya ini dibatasin di saluran Zoom atau webinar yang saya pikir nggak akan mencapai 1.000, tapi kemarin saya konfirmasi kurang lebih sekitar jam 4 sore itu sudah lebih dari 2.300 audiens yang mendaftar. Mungkin sekarang udah lebih di pagi hari ini ya. So makanya di switch ke YouTube. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa berpartisipasi, teman-teman nanti juga bisa melemparkan pertanyaan sebisa mungkin. Nanti teman-teman dari Bishare dan juga saya akan membantu eh, memuaskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih yang saya yakin pasti sangat banyak.
Oke, mungkin saya akan coba share ada materi yang insya Allah ini bisa jadi manfaat ya buat teman-teman semua. Teman-teman, kita akan coba mulai di pagi hari ini, mungkin kurang lebih sekitar 30 menit ya. Saya akan sampaikan materi ini, feel free nanti teman-teman bisa bertanya seandainya ada hal-hal yang menarik untuk teman-teman ingin ketahui lebih dalam. Jadi kalau teman-teman mungkin tadi sudah disampaikan, sebagian besar tahunnya ini saya hanya sebagai seorang artis ya, dulunya seorang aktor, model, pemain film, kemudian news anchor di Indonesia Morning Show, Net TV. Dulu saya pernah 3 tahun punya acara yang live setiap hari dari jam 6 sampai jam 9 yang suka menyapa masyarakat dengan halo, selamat pagi Indonesia. Masih ingat gak ya sebagian ya? Kangen ya? Saya juga kadang-kadang kangen setiap hari bangun jam 3.15, terus kemudian udah dijemput, ada di studio. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu kalau sebenarnya sudah hampir 8 tahun ini saya meninggalkan dunia televisi dan hijrah profesi menjadi seorang perencana keuangan, menjadi wakil manajer investasi, dan tentunya saya juga tetap menjadi pegiat pola hidup sehat dan sekarang belakangan dikenal sama orang sebagai pegiat frugal living. Karena apa? Karena sejak 1 September 2022 saya nggak sengaja bikin konten. Saya pulang kantor tuh naik transportasi umum, sambung dari ojek, KRL. Terus tiba-tiba kontennya viral sampai dilihat lebih dari 6 juta viewer sampai saat ini. Ada yang nyeletuk gitu bahwa oh Adrian Maulana sekarang kere karena kemana-mana terlihat naik transportasi publik gitu. Alhamdulillah, eh, sepertinya saya nggak mengalami kondisi itu. Saya dalam keadaan baik-baik aja dan bahkan saya ingin berbagi sedikit pengalaman dan juga ilmu saya yang mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Karena gini loh, kalau kita bicara mengenai keuangan ya teman-teman, kita dari kecil mungkin diajarkan tambah kurang kali bagi, ya. Tapi kita nggak pernah diajarkan gimana caranya cari uang, gimana caranya mengelola uang, apalagi caranya untuk meningkatkan nilai uang yang saat ini misalnya sudah kita kumpulkan atau kita tabung ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini masih semangat untuk menyimak ya. Oke, saya yakin bukan cuma saya, semua di antara kita punya berbagai kebutuhan, tapi sekaligus juga keinginan, pendidikan, ya, menyiapkan dana untuk naik haji, umroh, dan yang nggak kalah penting tentunya, semua di antara kita yang sehat sekalipun kita akan menua. Orang yang membangun karir sangat baik di sebuah perusahaan, dia juga akan pensiun. Yang nggak bisa pensiun siapa? Orang yang mungkin punya usahanya. Orang yang mungkin sudah menjadi investor sebuah usaha. Itu menarik ya. Jadi ada hal-hal yang tentunya perlu kita ketahui di awal ini di antara kebutuhan dan keinginan, mana sih seharusnya yang kita prioritaskan? Tentu kebutuhan ya, karena keinginan itu sifatnya ya tidak harus untuk kita penuhi. Tapi kalau kebutuhan, kalau tidak terpenuhi, besar kemungkinan akan ada hal-hal yang bermasalah dalam kehidupan kita. Seperti makan, yaitu butuh banget kan? Kalau nggak orang bisa sakit, orang bahkan bisa meninggal dunia kalau kekurangan makanan. Kita butuh tempat berteduh, kita butuh juga sekarang pendidikan ya, karena kayaknya pendidikan terutama buat anak kita ya, itu sesuatu yang sangat-sangat penting gitu ya. Dan dulu mungkin sarjana atau tingkat S1 tuh sudah sangat biasa. Sekarang kayaknya S2 udah sangat biasa gitu. Jadi saya yakin teman-teman juga di sini pasti punya cita-cita yang baik terhadap kebutuhan maupun juga keinginan ya. Saya ambil contoh aja nih teman-teman. Saya kebetulan seorang ayah yang memiliki 2 orang putri, di mana putri pertama saya mungkin yang sudah lihat juga di Instagram ya beberapa hari lalu saya sedang bersuka cita bersama dengan istri dan keluarga besar saya karena anak pertama saya alhamdulillah sudah lulus sarjana hukum 3,5 tahun, eh, tapi adiknya baru umur 9 tahun, baru SD kelas 3. Nah, kalau kita lihat berapa sih biaya untuk anak itu masuk SD kalau seandainya teman-teman punya anak sekarang ini masih di PAUD atau di TK gitu ya. 3 tahun lagi mau masuk SD.
Biaya saat ini 13 juta, tapi nanti 3 tahun lagi nggak mungkin sama. Sudah ada peningkatan ya. Teman-teman lihat di situ ya. Kemudian juga kalau yang sekarang anaknya SD pengen SMP. SMP-nya kapan? Nanti 9 tahun lagi misalnya gitu. Ya, tentu biayanya nggak sama. Inilah yang disebut dengan istilah inflasi. Kenaikan harga-harga. Itu sesuatu yang nggak bisa kita nggak bisa kita hindari, tapi bisa kita hadapi. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Bagaimana kalau nanti teman-teman akan menyiapkan dana pendidikan sampai di tingkatan yang lebih tinggi, universitas. 15 tahun dari sekarang, kalau sekarang ada universitas yang biayanya kurang lebih 120 juta, ternyata setara dengan 501 juta. Nanti 15 tahun dari sekarang. Luar biasa ya teman-teman ya. Ini data yang saya ambil dengan asumsi kenaikan inflasi atau biaya pendidikan itu per tahunnya sekitar 10%. Kenyataannya inflasi pendidikan di Indonesia lebih dari itu teman-teman. Bisa sampai belasan persen. Ngeri ya. Saya ingat banget dulu waktu saya SMA, ibu bapak saya bilang, uang sekolah saya hanya 60.000. Sekarang anak saya yang SD, uang sekolahnya lebih dari 2,3 juta. Nah, teman-teman yang sekarang mungkin masih jomblo, semakin lama misal teman-teman memutuskan mau nikah, mau punya anak, tantangan yang sudah jelas ada di depan kita adalah ya teman-teman akan membiayai pendidikan anaknya semakin lama ya semakin mahal ya. Oke, next kita lihat di sini adalah teman-teman. Oke, nah, pernah dengar ada istilah sandwich generation. Kalau sandwich sih saya suka ya, teman-teman juga saya yakin banyak yang suka. Sandwich generation itu adalah generasi di mana dia harus menanggung kehidupan tidak hanya dirinya dan keluarga kecilnya, istri dan anak-anak, tapi juga sekaligus orang tuanya. Karena ya kita tahu ya bahwa orang tua zaman dulu, mohon maaf, ada sebagian yang sudah melek finansial, tapi nggak sedikit loh yang masih berpikir, ah saya sih nanti hidup tinggal nunggu transferan dari anak-anak saya aja. Kenyataannya banyak loh masyarakat saat ini yang jangankan dia mau bantu orang tua, untuk kehidupan dia bersama istri dan anak-anaknya atau yang istri dengan suaminya sudah pas-pasan. Bagaimana dia mau transfer ke orang tuanya? Nah, beberapa penyebabnya dari hasil yang saya riset, ya tadi, banyak orang tua itu nggak menyiapkan dana pensiunnya. Terus jangan-jangan karena nggak bisa mengontrol pengeluaran, karena masih berpikir, ah dulu kan saya direktur, dulu saya komisaris, dulu saya punya jabatan yang tinggi. Sehingga dia lupa pada saat dia pensiun, sumber pemasukan yang nggak ada, tapi gaya hidupnya itu masih sama seperti dulu waktu dia masih menjabat. Akhirnya, ya disitulah dia mulai punya masalah terkait dengan keuangan. Lalu kedua, yang kita tahu juga, memang di Indonesia sering ya ada kita dengar istilah kan kalau banyak anak, banyak rejeki. Nah, tidak salah sih, saya yakin karena rejeki setiap orang memang sudah Allah atur ya, sudah ditakar masing-masing, nggak akan tertukar. Tapi alangkah lebih bijaknya kan, kalau nanti teman-teman ini pada saat menua, pada saat pensiun, tidak lagi mengandalkan dari transferan anaknya. Karena tahu, semakin lama anak-anak kita pun juga menghadapi tantangan finansial yang semakin sulit dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, tentunya ini ada mitos gitu. Kalau orang dikatakan sukses itu adalah orang yang sudah membangun rumah tangga. Nah, masalahnya kita udah siap belum? Bukan hanya siap, oh saya sudah lulus kuliah, saya sudah punya pekerjaan. Belum tentu juga. Ya, kalau kita misalnya belum tahu bagaimana mengatur keuangan bersama dengan baik, jangan-jangan nanti malah setelah berumah tangga kehidupannya jadi bermasalah. Mudah-mudahan enggak ya. Amin. Nah, kira-kira gimana sih solusinya supaya kita bisa keluar dari siklus ini? Yang pertama, kita punya mindset yang baik dulu. Dan kita punya keinginan yang kuat bahwa kalau kita saat ini menjadi orang tua, kita nggak kepengen jadi orang tua yang membebani kehidupan anak kita nantinya. Terus, ya apa yang kita lakukan? Jangan cuma kepengen, tapi kita harus do action. Kita harus lakukan sesuatu seperti yang teman-teman lakukan. Orang lain weekend
sedang mungkin ada yang bobo-bobo cantik gitu, ada yang lagi jalan-jalan, tapi teman-teman luangkan waktu mau belajar tentang keuangan. Itu keren banget. Terus yang berikutnya tentu kita harus mulai membatasi perilaku-perilaku konsumtif kita. Terus kita juga membangun dana darurat atau dana yang mendesak kalau seandainya kita ada keperluan, kita bisa pakai dana tersebut. Dan tentunya teman-teman mungkin bisa juga memiliki yang namanya proteksi dan juga instrumen investasi. Nah, ada yang pernah mendengar? Ada sebuah penyakit masa kini yang disebut hedonic treadmill. Hedonic treadmill itu adalah istilah yang dipopulerkan oleh seorang psikolog asal Inggris namanya Michael Eising, di mana dia melihat bahwa orang yang punya penyakit hedonic treadmill itu adalah orang yang selalu dirinya baru merasa bahagia kalau uangnya banyak, kalau dia sudah merasa sukses, atau kalau dia punya kecukupan materi. Lalu bagaimana dengan orang yang nggak punya materi banyak? Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang nggak pernah punya jabatan sampai ke level manajer atau level direksi? Lalu bagaimana kalau ternyata uang kita nggak banyak, nggak bisa sampai punya uang ratusan juta, boro-boro miliaran, seperti itu? Apa artinya kita layak disebut hidup nggak bahagia? Saya rasa nggak seperti itu ya teman-teman. Kita sepakat, harus sepakat bahwa bahagia itu ada dalam hati dan itu bisa kita ciptakan dengan keseharian kita. Dengan apa-apa yang kita sadari ini sebenarnya sudah merupakan titipan yang tinggal kita rawat, yang kita tinggal kembang biakan dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena saya yakin segala sesuatu yang dititipkan ini nanti akan diambil lagi cepat atau lambat. Bisa kita yang akan meninggalkan itu atau sesuatu itu yang akan meninggalkan kita. Ya. Nah, jadi dalam kehidupan ini memang kita sadar bahwa ada resiko yang nggak terduga. Tadi kita bahas mengenai resiko kenaikan harga atau inflasi. Ada resiko teman-teman yang saat ini sedang bekerja mungkin bisa mengalami yang namanya PHK. Belum lama kita pernah mengalami ada namanya pandemi. Pada saat itu tahun 2020, berapa banyak teman-teman saya yang kena PHK dan sampai saat ini bahkan belum mendapatkan pekerjaan. Terus kita bisa mengalami yang namanya cacat ya yang disebabkan mungkin kelalaian diri sendiri maupun atau sesuatu yang di luar dari kendali diri kita. Dan tentunya semua di antara kita, tadi saya katakan sehat walafiat, kita pasti akan mengalami yang namanya meninggalkan dunia ini. Nah, kalau kita bicara dulu ya yang mengenai inflasi sesuai dengan kaitan topik kita di pagi menjelang hari ini, inflasi kalau kita lihat di Indonesia dalam 10 tahun terakhir itu kurang lebih sekitar 4%-an. Jadi, saya mau bilang, kalau teman-teman kepengen nilai uang yang saat ini sudah dimiliki ini bisa bertahan, cari instrumen investasi yang bisa mengalahkan inflasi yang di kisaran 4% tersebut. Kemana? Nanti kita akan bahas. Oke? Nah, kalau kita lihat gimana sih kita pengen tahu nilai uang di masa yang akan datang kalau kita saat ini punya sejumlah uang. Sebagai contoh nih ya, waktu umur saya 30 tahun, ya kira-kira baru 1 tahun lalu ya. Bercanda-bercanda. 17 tahun yang lalu, ya, saya punya pengeluaran 10 juta rupiah. Jujur pada saat itu cukup. 17 tahun lalu anak saya baru satu. Dan si kakak ini masih SD. Ya. Tapi 10 juta tahun lalu, itu kalau kita hitung di 25 tahun mendatang, pada saat saya kurang lebih pensiun di usia 55, saya ambil angka pensiun yang umum. Ternyata setara dengan 33,8 juta dengan asumsi tadi inflasinya di kisaran 4-5%. Supaya memudahkan saya hitung aja 5%. Ini teman-teman untuk menghitung ini sebenarnya ada rumusnya ya, time value of money. Tapi ya supaya gampangnya saya udah langsung kasihkan aja itu dalam bentuk financial calculator. Teman-teman nanti googling aja finansial kalkulator atau kalkulator finansial. Nanti keluar banyak di situ aplikasi-aplikasinya. Kalau bicara rumusnya, ya sebenarnya ada ya rumusnya. Kalau time value of money itu adalah nilai saat ini ya dikalikan dengan dalam kurung 1 + I⁻N. I-nya itu adalah interest atau berapa
kupon ataupun juga misalnya istilahnya bunga. Kalau teman-teman yang kenalnya instrumennya deposito, contoh seperti itu, N itu adalah jangka waktunya berapa lama. Seperti ini 25 tahun. Sehingga keluar angka 33,8 juta. Nah, masalahnya kalau saya aja yang pada saat itu punya pengeluaran, saya genapin deh 35 juta, kalikan 12 bulan, artinya 420 juta per tahun loh pengeluaran kita. Lalu kemudian Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya usia yang panjang, katakanlah sampai 75 tahun. Dari 55 sampai 75, ada 20 tahun saya harus bertahan hidup dengan pengeluaran setiap tahunnya 420 juta. Tapi saat itu saya udah nggak punya penghasilan. Berarti, teman-teman lihat, saya harus punya uang 420 kali 20, kurang lebih sekitar 8 miliar. Bagaimana saya harus mengumpulkan uang 8 miliar? Ya, pada saat saya umur 30 sampai sekarang dan sampai nanti saya pensiun, disitulah waktu kita untuk mengakumulasi kekayaan. Karena setelah itu, kita akan mendistribusikan kekayaan, mendistribusikan segala tabungan yang sudah kita kumpulkan. Harapannya apa? Supaya teman-teman pada saat nanti kita pensiun, kita semakin menua, mungkin aktivitas kita tidak sebanyak dulu, produktivitas kita tidak sebanyak dulu, kita bisa lebih memfokuskan untuk hal-hal yang memang lebih pasti. Kita menyiapkan kematian kita menyiapkan kehidupan kita itu dengan banyak hal-hal sosial, banyak melakukan kebaikan, ya, dan tentunya itu membutuhkan biaya. Nah, ternyata saya bisa ada satu langkah yang saya lakukan. Dengan 6 juta rupiah yang saya lakukan rutin sejak saya umur 30 sampai saya pensiun, insya Allah saya akan membangun sebuah dana pensiun dan akan terkumpul 8 miliar rupiah kalau uang tersebut rutin saya investasikan ke instrumen investasi yang setidaknya bisa memberikan imbal hasil 10% saja per tahun loh, dan bukan per bulan. Masalahnya ada nggak sih Mas Adrian investasi yang berpotensi memberikan imbal hasil sampai 2 digit seperti itu? Insya Allah ada, nanti kita akan bahas ya. Oke. Jadi, sepakat ya, hadapi inflasi dengan investasi. Masalahnya, kenapa sih harus investasi? Kenapa nggak nabung aja? Karena tadi ada kenaikan harga-harga yang nggak bisa kita kalahkan kalau hanya dengan sekedar menabung. Kalau menabung, teman-teman, uang teman-teman itu mungkin uangnya sama. Teman-teman nabung nih, udah punya uang 100 juta. Mungkin 5 tahun dari sekarang uang 100 jutanya di bank tetap ada, tapi nilainya sudah menurun dari waktu ke waktu, dan itu pasti. Sebagai contoh, saya waktu tahun 2004 pernah beli yang namanya Toyota Avanza. Dulu harganya masih 114 juta. Hari ini masih ada kan Toyota Avanza? Masih, ya. Tapi harganya nggak ada yang lebih murah di bawah 220 juta. Semuanya di atas itu. Ya, itu inflasi. Yang kedua, semua di antara kita pasti akan pensiun pada umumnya ya. Yang ketiga, kita tahu yang namanya waktu itu cepat banget berlalu dan waktu itu nggak bisa diulang, ya. Dan saya yakin semua di antara di sini yang hadir kepengen bisa financial freedom, pengen bisa bebas secara finansial, pengen punya aset yang mudah-mudahan bisa menjadikan passive income yang kemudian bisa membuat kita menjalankan kehidupan dengan lebih penuh sukacita. Tapi transferan tetap masuk, bisa setiap bulan, bisa tiap 3 bulan, bisa 6 bulan, sesuai dengan instrumen investasi yang memang sudah kita tentukan. Dan yang saya ingin sampaikan nanti ke depan bahwa yang namanya investasi itu mudah, ya. Kalau sampai ada orang yang bilang, oh investasi sulit, investasi itu merugikan, investasi itu hanya untuk orang-orang kaya, belajarnya kurang jauh, ya. Belajar aja di sini ya, bareng sama saya dan juga teman-teman dari Bijere. Nah, problemnya kalau teman-teman setelah event ini, setelah jam 12 siang ini, dan teman-teman tidak memutuskan untuk mengambil langkah untuk mau berinvestasi, percaya sama saya, ke depan teman-teman akan butuh uang yang lebih besar. Teman-teman butuh modal lebih banyak, teman-teman butuh waktu yang lebih panjang lagi. Masalahnya, teman-teman nggak punya waktu lagi yang lebih panjang. Waktu itu semakin lama, semakin pendek. Tadi kan saya sudah sampaikan. Untuk mencapai tujuan keuangan teman-teman yang pasti semua di antara kita yang hadir punya tujuan itu. Kayak saya punya tujuan itu banyak banget. Yang pertama, ya, saya kan punya 2 putri.
Anak saya katakanlah sekarang udah sarjana, tapi saya kepengen dia bisa S2. Satu. Yang kedua, masih SD. Perlu SMP, perlu SMA, perlu S1, perlu S2. Saya harus tadi menyiapkan dana pensiun. Jadi seorang Adrian Maulana minimal punya 6 tujuan investasi per hari ini tanggal 27 Januari 2024. Jenis-jenis investasi, teman-teman pasti udah tahu lah ya. Banyak. Ada yang bilang investasi properti, bagus. Investasinya beli emas batangan, bagus. Investasi di surat utang negara Republik Indonesia yang dikenal dengan nama istilah obligasi, kodenya FR, fixed rate, bagus. Teman-teman yang ingin mengedepankan prinsip syariah bisa berinvestasi dengan produk sukuk seperti itu. Boleh. Teman-teman juga bisa berinvestasi di pasar modal melalui instrumen yang namanya saham atau reksadana berbasis saham. Bagus saja, semuanya baik. Masalahnya, mana sih instrumen investasi yang cocok buat kita? Nah, seringkali banyak yang bertanya, benar nggak? Sekarang juga pasien yang tanya, Mas, investasi yang terbaik itu apa sih? Investasi yang terbaik bukanlah rumah, bukan emas, bukan bonds, bukan sukuk, bukan saham, bukan reksadana. Investasi yang terbaik adalah investasi yang sesuai dengan tujuan finansial kita dan sesuai dengan profil resiko kita. Ada orang yang memang agresif, dia mungkin cocok berinvestasi di saham. Tapi ada orang yang, aduh mas, saya ini kalau sampai ada resiko kehilangan uang saya 10%, aduh saya kayaknya nggak bakal bisa tidur 1 bulan. Mungkin teman-teman perlu untuk menurunkan instrumen investasi yang tadinya sudah ditempatkan di instrumen berisiko ke yang lebih moderat. Contohnya mungkin bisa ke sukuk, bisa ke obligasi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini sebagai contoh aja, tapi kita nggak akan membahas lebih detail di sini. Karena saya kepengen kenalin teman-teman ke sebuah instrumen investasi yang sedang naik daun. Terutama di mungkin 3 tahun belakangan ini ya. Karena memang keren banget bahwa OJK kita selaku regulator sudah mengizinkan perusahaan rintisan untuk membuat sebuah platform yang bisa membantu pihak UMKM, kemudian juga para investor terutama yang memiliki dana relatif terbatas untuk tetap bisa berinvestasi ke dalam sebuah instrumen investasi yang disebut dengan Securities Crowdfunding, SCF. Bahasa Padangnya adalah layanan urun dana, ya bahasa Indonesianya. Jadi itu apa sih? Sederhananya nih, ibaratnya kita patungan. Kita patungan mendanai sebuah usaha yang akan berjalan atau sudah berjalan, ya, dengan harapan apa? Si pemilik usahanya, si pemilik bisnisnya bisa memulai usahanya atau yang sudah berjalan tadi bisa mengembangkan usahanya supaya lebih maju lagi. Begitu ya. Yang kedua, SCF ini juga merupakan sebuah pembiayaan alternatif yang bisa dilakukan melalui pasar modal. Karena kita sadar ya teman-teman kan gini, tidak semua perusahaan itu bisa mendapatkan modal dari bank. Banyak halnya, mungkin dia nggak punya jaminan, mungkin usahanya baru berjalan sangat-sangat ya baru, sehingga belum bankable lah, intinya seperti itu. Nah, dengan kita mengajak orang untuk patungan, ini bisa terwujud gitu, oke? Dan ini juga tentunya menjadi sebuah alternatif buat kita nih, buat calon investor untuk bisa memiliki sebuah usaha meski dana kita terbatas. Ya, sebagai contoh nih, gampang-gampangnya aja. Kita kepengen bikin usaha franchise apa gitu ya, ABCD gitu. Masalahnya untuk bikin usaha franchise, kita punya ya tentu harus beli franchise-nya. Ada franchise fee-nya. Terus kemudian apa kita harus beli bahan baku, ada modalnya ya. Ada juga apa kita harus sewa tempatnya. Jangan-jangan kita butuh modal bisa ratusan juta atau bahkan miliaran. Berat dong. Iya, gimana dong? Nah, ini bisa menjadi solusi. Teman-teman tahu atau suka ada sebuah bisnis yang sebenarnya sesuai ini dengan keinginan kita. Kenapa nggak kita bareng-bareng aja yuk gitu. Dan menariknya nanti semua itu akan transparan, akan bisa kita review dari waktu ke waktu. Kalau kita masih happy ya kita tempatkan di situ. Kita nggak happy, kita bisa jual saham kita atau misalnya kita nggak mau kasih pinjaman, kita berikan batas waktu, misalnya cuma sampai katakan 1 tahun, 2 tahun ya. Nanti bisa teman-teman tanya lebih lanjut kepada teman-teman dari Bijere sebagai salah satu ya platform securities crowdfunding
yang bukan hanya legal, tapi memang sudah memiliki rekam jejak yang sangat baik di dalam industri penyaluran dana yang disebut dengan securities crowdfunding ini, ya. Nah, kalau kita bicara skema pendanaannya, ini ada beberapa yang saya bisa sampaikan, ada 3. Kalau tadi yang pertama saya udah mention ada saham, yang kedua adalah obligasi, yang ketiga adalah sukuk. Kalau saham ya teman-teman tahu lah ya. Jadi kita ini juga sebagai pemilik dari bagian usaha tersebut. Jadi bukan kita minjemin, bukan kita ngutangin, bukan. Kita juga punya persentase. Nanti kalau perusahaannya untung, ya tentunya kita juga akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan berapa besar nih kepemilikan kita. Sederhananya seperti itu. Ya, prinsipnya juga bisa secara konvensional, tapi saya yakin ada juga yang mengedepankan prinsip syariah. Yang kedua, kalau teman-teman juga bisa ikut dalam pendanaan dalam bentuk obligasi. Kalau obligasi di pemerintah ya teman-teman tahu lah ya. Jadi artinya pemerintah ini kan butuh pendanaan untuk pembangunan, contoh seperti itu. Nah, dia ngajak masyarakat ini berpartisipasi dong, bantu pemerintah dalam pembangunan, ya kan? Nanti untuk partisipasi tersebut, pemerintah menjanjikan untuk memberikan imbal hasil atau disebut dengan kupon ya, kurang lebih misalnya 6,5% setahun, contoh seperti itu. Nah, di securities crowdfunding ini juga bisa seperti itu. Atau teman-teman, Mas kan kalau kayak gitu kan nggak boleh gitu kalau dalam Islam. Nggak usah khawatir, teman-teman yang ingin mengedepankan prinsip-prinsip syariat Islam ada yang namanya pendanaan berupa sukuk. Kalau tadi yang namanya obligasi, kita itu memberikan utangan kepada orang dan yang diberikan utangan dia berjanji gitu ya akan mengembalikan pada waktu tertentu dan kemudian dengan ada lebihan tertentu. Nah, tapi kalau yang namanya sukuk yang sering dikatakan ini kan kayak obligasi tapi prinsip syariah sebenarnya kurang tepat ya karena itu nggak sama. Kalau yang namanya sukuk kita ini adalah pemegang surat kepemilikan bersama atas apa yang kita danai gitu. Jadi itu juga sangat mengedepankan syariat Islam ya. Nah, manfaatnya kalau teman-teman berinvestasi di SCF atau Securities Crowdfunding ini semuanya insya Allah happy. Yang pertama, UMKM yang membutuhkan permodalan dia bisa terbantu dan bisa mewujudkan usahanya. Kemudian buat tentunya sebagai pemodal ya tadi teman-teman bingung, aduh kalau punya uang cuman 1 juta, emang bisa ya 1 juta? Bisa teman-teman, keren banget nggak? Dulu mana bisa orang bikin usaha tadi kan harus punya uang ratusan juta, uang jangan-jangan M. Sekarang dengan 1 juta rupiah, beberapa juta rupiah saja teman-teman sudah bisa menjadi investor. Ya menarik ya, dan tentunya buat si penyelenggara dalam hari ini si platformnya ini bisa membantu untuk mengembangkan industri pasar modal ya semakin banyak artinya orang-orang yang teredukasi semakin maju juga industri pasar modal semakin maju juga tentunya perekonomian Indonesia. Tapi ada nggak sih resikonya? Pasti ada. Nanti bisa dielaborate lebih lanjut ya dari Vincent. Tapi ada resiko yang saya harus sampaikan kepada teman-teman kalau sekiranya misalnya proyek atau usaha yang kita biayai ternyata tidak berhasil atau pada saat kita mau jual ternyata efeknya nggak liquid. Nah, yang ketiga ya tadi ya si platformnya ternyata bukan platform yang amanah. Hati-hati ya teman-teman. Hanya beraktivitas investasi dengan pihak-pihak yang sudah memegang lisensi resmi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Hati-hati. Di zaman serba maju seperti ini, zaman serba digital, mudah siapapun bikin itu namanya website, bikin itu namanya akun media sosial, bikin itu namanya sebuah platform. Perhatikan aspek legalitas, ya. Dan yang terakhir ada resiko mungkin ya tadinya diperkirakan bisa bagi keuntungan 6 bulan dari mereka memulai usaha, tapi ternyata harus mundur atau bahkan nggak bisa kasih di tahun pertama itu bisa saja. Tapi tentunya dengan filter ataupun juga penyaringan yang baik dari teman-teman dari platform securities crowdfunding dalam hal ini adalah Bijer, apa-apa yang tadi teman-teman khawatirkan bisa diminimalisir ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi tips dari saya sebelum teman-teman berinvestasi, teman-teman tadi harus pastikan bahwa platform tempat teman-teman berinvestasi
itu sudah memiliki izin dari OJK. Untuk memastikannya, teman-teman bisa cek di website OJK, www.ojk.go.id, atau teman-teman bisa telepon langsung call center OJK di 157. Mau WhatsApp bisa di 081 triple 157 157 157. Tapi saya di sini diundang oleh Bijer karena memang saya sangat yakin dan saya sudah membuktikan bahwa Bijer itu adalah securities crowdfunding yang resmi dan berlisensi dari OJK. Jadi untuk hal itu sebenarnya teman-teman sudah tidak perlu mengkhawatirkan lagi, ya. Tapi yang juga perlu tidak kalah penting, yang namanya OJK di sini adalah sebagai regulator, pihak yang memberi izin, bukan pihak yang akan menjamin investasi kita. Tetap enggak, resiko ada di tangan investor, ya. Tapi kan tadi sudah bisa diakses oleh pihak penyelenggara dan tentunya teman-teman bisa melihat bibit-bibit bobotnya sebelum memutuskan berinvestasi. Oke? Dan yang kedua, teman-teman nanti juga bisa membandingkan sendiri mana instrumen-instrumen yang teman-teman cocok sesuai dengan karakter dan keinginan kita. Terus kemudian, nah ini saran ya, kalau teman-teman setahun penghasilannya itu bisa lebih dari 500 juta, teman-teman oke lah, boleh lah investasi itu kurang lebih sampai 5% dari total penghasilan teman-teman di sini. Tapi kalau teman-teman penghasilannya, mohon maaf ya, sedikit atau di bawah dari 500 tahun, teman-teman mungkin perlu tingkatkan sedikit. Boleh sampai bisa sampai 10%. Ya, kenapa? Karena ya kita tahu dengan modal kecil, kalau misalnya bisa keuntungannya setahun 10%, ya kan nggak terlalu berasa. Bener nggak? Kalau modal 1 juta, keuntungan 10%, ya kan cuma 1 juta. Ya 1 juta 1 tahun. Ya aduh nggak berasa Mas Adrian. Ya gitu kan. Nah teman-teman perlu tingkatin uangnya atau tingkatin persentasenya. Ya. Nah oke. Ini kita skip aja biar waktu lebih singkat lagi. Jadi teman-teman, sebelum memutuskan berinvestasi, izinkan saya teman-teman tentunya harus punya pemahaman yang benar dulu terkait dengan keuangan. Teman-teman, lakukan yang namanya financial plan. Lakukan yang namanya financial check up. Sama seperti teman-teman mau ke dokter, teman-teman kan harus sampaikan dulu punya masalah apa, punya problem apa. Terus kemudian dianalisa dan kemudian diberikan advice yang terbaik. Ya, jadi yang pertama, saya berharap teman-teman semua yang ada di sini bisa terbebaskan dengan yang namanya utang piutang. Amin, amin ya robbal alamin. Yang kedua, teman-teman jangan lebih besar pasak daripada tiang. Teman-teman harus lebih besar pemasukannya daripada pengeluarannya. Caranya gimana? Ya caranya kalau misalnya memang nggak mau repot, kecangkan ikat pinggang, berhemat. Atau kedua, ya teman-teman bisa tingkatkan penghasilan ya. Cari side job kayak ini itu dan lain sebagainya. Yang ketiga, teman-teman bangun yang namanya dana darurat, teman-teman harus punya proteksi dan kemudian berinvestasi. Penting di sini buat kita punya dana darurat, buat yang lajang mungkin cukup punya 1 sampai 3 bulan, tapi kalau buat teman-teman yang sudah berumah tangga, sudah menikah, saran dari saya punya dana darurat atau emergency fund yang lebih banyak lagi. Mungkin bisa sampai 6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun dari pengeluaran bulanan kita. Ya, kita akan lebih sedikit percepat. Dan ini cara-cara sederhana yang teman-teman bisa lakukan. Kalau setiap dapat penghasilan, teman-teman bisa langsung alokasikan untuk investasi di awal. Jangan nanti kalau nunggu ada sisa. Nah, itulah kesalahan banyak orang kenapa nggak punya, jangankan investasi, tabungan. Karena dia suka selalu dianaktirikan, ditaruh di paling belakang. Kalau ada sisa, ya selalu akan ada alasan dari kita untuk mengatakan nggak punya uang. Ya, kita nggak punya persiapan nih untuk kita tabung, apalagi investasi. Jadi saran dari saya, kalau saya lakukan yang kanan, ya, setiap saya dapat penghasilan, dulu namanya honor, sekarang namanya gaji, atau apapun lah ya, dapat dividen, saya keluarkan 10% buat kebaikan, toh kita masih kaya, masih punya 90% dari penghasilan kita, lalu kemudian kalau teman-teman punya utang, saran dari saya, gabungan dari utang konsumtif maupun utang produktif jangan lebih dari 30%. Berarti masih ada berapa? Masih ada 60%, ya. Tadi 10, kemudian 30, sisa 60. Usahakan teman-teman minimal 10% dari setiap penghasilan teman-teman berapapun, mau 1 juta, mau 10 juta penghasilan teman-teman, sisihkan untuk ada yang teman-teman investasikan. Baru sisanya untuk kebutuhan hari-hari. Kok kebutuhan hari-hari ditaruh di paling belakang, Mas Adrian? Karena kebutuhan hari-hari sifatnya variabel. Kebutuhan hari-hari itu bisa berubah-ubah, tergantung bagaimana teman-teman ingin memperlakukan hidup kita sehari-harinya. Gitu ya. Ada yang pernah lihat ini? Iya.
Ini adalah dua konten saya di antara mungkin ada banyak konten saya terkait dengan aktivitas kita dari beraktivitas ke kantor, kemudian pulang ke rumah, naik ojek, naik KRL, dan yang tadi saya bilang, alhamdulillah sampai viral. Mengobati rasa kangen daripada repot nanti ngeliat di Instagram saya, kita lihat sama-sama. Yuk, Bismillah. Malah saja terasa hampa, ku ingin padamu dan hadirmu agar aku bisa menikmati indahnya dunia. Yeay, itu sahabat saya, kakak saya, teman sejati saya yang dulu menginspirasi saya dari orang yang sangat kegemukan, dari berat 93 sampai sekarang saya punya berat badan 69, semakin langsing dari waktu ke waktu, Adirai. Ya, eh ini kita lihat yang terakhir ya teman-teman ya. All my time, it's my soul. Heals the shame of the world. All out to wear, all I can to be a better man. Yeay, boleh tepuk tangannya online aja ya. Saya nggak bisa lihat juga, tapi saya yakin teman-teman pasti banyak yang senyum-senyum, banyak yang senang, banyak yang juga mungkin sebelumnya udah sering komen di akun Instagram saya. Mungkin buat teman-teman yang belum sempat follow, silakan kalau ingin memfollow. Kalau belum, ya saya doakan semoga kembali ke jalan yang benar. Tapi ambil yang baik-baik ya teman-teman. Saya manusia biasa yang juga pasti banyak kekurangan, banyak kehilafan. Jadi teman-teman nanti bisa manfaatkan segala hal yang mungkin bisa diambil hal-hal yang positifnya. Nah, jadi mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih saya yang dulunya artis, sekarang udah menjadi katakanlah seorang praktisi keuangan, tapi kok malah menerapkan pola hidup yang seperti ini. Jadi gini teman-teman, saya bukan yang nggak punya mobil, saya bukan yang nggak punya uang. Alhamdulillah penghasilan saya lebih dari cukup untuk saya kemana-mana pakai mobil pribadi, saya naik taksi, ya. Tapi kemudian saya berpikir, kalau saya naik taksi, berangkat kantor pulang kantor, dari rumah saya di Tangerang Selatan ke SCBD itu nggak kurang dari 170.000. Belum termasuk tol, 16.000. Jadi pulang pergi 340.000 tambah tol 32.000, 372.000. Saya 20 hari kerja loh dalam 1 bulan. Apa itu nggak 7,4, 7,5 juta hanya buat transportasi sebulan. Setelah saya kombinasikan naik transportasi publik, naik ojek, naik KRL. KRL itu cuma 3.000. Naik ojek ke stasiun 15, ke kantor 15. 33.000, pulang pergi 66.000, 70.000, 100.000 lah. Saya bisa berhemat lebih dari 250.000 per harinya. Berarti kalau 20 hari dalam sebulan, saya bisa hemat kurang lebih sekitar 5 juta sebulan. Bayangkan, 5 juta sebulan saya investasikan secara rutin. Coba, menarik nggak? Nah, kalau saya bisa, saya yakin teman-teman juga bisa. Sedikit 3 slide lagi teman-teman. Jadi frugal living itu sebenarnya bukanlah sama dengan pelit, bukanlah sama dengan kikir. Frugal living itu sebenarnya sebuah konsep gaya hidup secara bijaksana yang dilakukan dengan sadar untuk kebermanfaatan di masa depan. Jadi saya lakukan ini, saya sadar gitu. Bukan karena ada masalah dalam kehidupan rumah tangga saya, terutama terkait dengan keuangan sama sekali, bukan karena ikut-ikutan, bukan sekedar ya bikin konten, iya bikin konten, tapi saya bikin konten yang baik, yang bermanfaat. Harapannya supaya teman-teman mungkin juga bisa ngambil kebaikan dari situ. Tips dari saya, ini bisa teman-teman lihat, teman-teman bisa capture, teman-teman juga
Insya Allah, kalau teman-teman menerapkan gaya hidup yang lebih hemat, saya yakin teman-teman akan bisa lebih berinvestasi di hal-hal yang baik. Salah satunya adalah di securities crowdfunding. Ya, teman-teman harus tahu apa sih tujuan saya berinvestasi, apa sih tujuan saya juga menerapkan gaya hidup yang hemat. Karena kalau kita nggak tahu kita melakukan sesuatu itu untuk apa, mungkin yang kita lakukan itu jadi kayak setengah-setengah, nggak sepenuh hati. Yang kedua, teman-teman, terkait dengan pengeluaran harian, saran saya dilakukan sebuah budgeting. Misalnya, katakanlah 100.000 kali per hari buat transportasi, buat makan. Kalau saya pasti lebih lah ya, karena saya suka ngopi, saya ada jajan, saya ada makan siang, ada transportasi, mungkin bisa 200 ribuan per hari. Yang ketiga, tadi saya udah bahas di awal, prioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Teman-teman juga bisa evaluasi mungkin pengeluaran-pengeluaran yang kadang nggak perlu, ya langganan sana, langganan sini. Mungkin bisa direview kembali. Kalau di rumah tangga, mungkin cukup salah satu aja yang langganan, yang lain mungkin gantian. Kemudian boleh manfaatin diskon, bagus sekali. Biasanya itu kan diskon di akhir tahun, ada diskon itu di pada saat liburan pertengahan tahun, di musim-musim Lebaran, contoh seperti itu ya. Silakan. Dan teman-teman kalau sampai misal dalam kehidupan kita saat ini mungkin masih ada yang punya utang, saran dari saya cepat-cepat dibereskan, cepat-cepat dilunasi, terutama utang yang mengenakan bunga tinggi ya. Kalau ada orang bilang, "Oh, bunga kartu kredit itu yang tinggi." Tidak. Dulu mungkin iya, sekarang bunga kartu kredit cuma 1,75% alias 21% per tahun. Tapi bunga-bunga dari utang-utang pinjol, aduh itu seringkali menjerat. Hati-hati ya teman-teman, sadari dan coba analisa baik-baik dulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Nggak usah ikut-ikutan tren, ya. Dan juga saya sarankan beli barang itu juga yang berkualitas. Orang yang menerapkan frugal living tadi bukan berarti dia hanya beli barang-barang murah, tidak. Barang-barang saya justru barang-barang yang berkualitas, barang-barang yang branded, barang-barang yang bagus supaya apa? Kita bisa punya lifetime-nya yang lebih panjang, supaya kita nggak terlalu konsumtif. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa berpikir lebih jangka panjang. Ini quote dari saya yang mungkin teman-teman juga pernah lihat di Instagram, bahwa kekayaan itu sebenarnya hanya sekedar status kita, tapi sikap kita untuk menjalankan sederhana, insya Allah itu adalah yang terbaik yang saya pikir bisa dijadikan sikap hidup kita bersama. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke moderator kita dari Bijer, Bro Vincent. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Insya Allah kita masih ada beberapa waktu sedikit untuk tanya jawab. Oke, waduh keren banget nih bro. Dengerin penjelasan tadi saya juga belajar juga dari Bro Adrian. Bagaimana strategi mengelola keuangan, kemudian juga tadi seru banget ngeliatin lagi di kereta gitu ya. Udah lama juga nih nggak ke kereta. Dulu sebelum pandemi saya juga sering banget gitu ya, naik KRL ke kantor bolak-balik gitu. Em, dan memang benar apa namanya pasti ada penghematan yang bisa terjadi dan akhirnya bisa dipakai juga untuk investasi ya bro ya. Nah, Iya. tapi menarik nih bro, gitu ya. Jadi penasaran juga sejak kapan sih bro udah nerapin skema tadi tuh ya, konsep frugal living ini? Apakah baru-baru ini aja apa gimana? Dan juga hematnya tadi lumayan juga ya bro, udah bisa dipakai untuk investasi juga. Mungkin boleh di-sharing sedikit bro. Oke, iya, thank you bro pertanyaannya. Jadi mungkin kalau yang boleh katakan cukup berfokus kurang lebih sekitar 1,5 2 tahun terakhir ini sih. Hmm, oke. Sebelumnya ya saya juga nggak yang terlalu konsumtif banget. Alhamdulillah saya sudah lama nggak pernah punya utang sama pihak manapun, baik perbankan apalagi sama orang gitu ya. Mhm, Saya selalu coba untuk menjalankan hidup saya ya sesuai kemampuan saya saat itu. Saya tahu saya punya teman-teman yang jauh lebih berkecukupan dari saya, baik itu public figure, baik itu pejabat segalanya. Tapi itu nggak serta-merta membuat saya menjadi kecil hati kalau saya hmm, misalnya memiliki kekayaan seperti mereka. Nggak membuat saya kecil hati kalau saya nggak punya barang-barang seperti mereka. Jadi saya tetap menjalankan ya seperti bagaimana saya punya prinsip-prinsip dalam kehidupan. Dan menariknya ya semakin lama dijalankan kayak semakin ketagihan gitu. Nah, pada saat kita punya tabungan, kita malah jadi punya luxury, bro, untuk ya, kemudian kita bisa membeli sesuatu yang kita udah idam-idamkan, yang mungkin tadinya kita nggak kepikir kita bisa ya, entah itu beli sepatu yang harganya lebih mahal. Sebelumnya kita mungkin beli sepatu, katakanlah, maaf ya teman-teman, katakanlah misal 1 jutaan, 1,5 juta. Tapi karena kita udah terbiasa menabung, kita sekarang akhirnya tercapai untuk bisa mampu beli sepatu yang harganya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Dan
Kalau yang teman-teman lihat di konten saya itu ada sepatu saya di salah satu konten tuh yang harganya ya cukup cukup mahal lah karena memang dia branded. Tapi itu sepatu udah menemani saya 8 tahun, teman-teman. Dari saya berangkat kantor, pulang kantor, saya ada presentasi, saya meeting orang, saya naik ojek, saya pakai, saya nikmatin barang itu. Bukan saya simpen-simpenan, ternyata 8 tahun. Jadi kalau misalnya tuh harga sepatunya pun 6 juta, setahun kan nggak sampai 1 juta. Mungkin cuma 800 ribu atau 500 ribu. Bagikan 12 bulan, artinya cuma berapa, teman-teman? Mungkin 60 ribu perak, ibaratnya saya sewa sepatu branded gitu kan yang saya bisa nikmati sampai sekarang. Itu kan akhirnya terasa murah gitu loh, teman-teman. Jadi berpikirnya jadi jangka panjang supaya teman-teman bisa lebih enjoy lagi menerapkan si yang namanya frugal living itu. Gitu, bro. Aduh, seru banget bro. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang terinspirasi gitu ya, pasti banyak yang terinspirasi dan akhirnya pengen coba terapin, silakan nih monggo gitu ya, karena memang ternyata Bro Adrian sendiri sudah merasakan manfaatnya dan ternyata bisa untuk mengamankan masa depan untuk ya mulailah nyicil-nyicil investasi. Nah, mungkin sambil nunggu nih teman-teman juga bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar. Jadi nanti dari tim B-Share bisa bantu cek dan juga nanti bisa lihat ada pertanyaan-pertanyaan untuk Bro Adrian juga. Nah, sambil menunggu pertanyaan, Bro, kita juga melihat nih, Bro, gitu ya, bahwa tadi kan sempat dijelasin di materinya Bro Adrian bahwa oke, dengan adanya frugal living ini kita bisa akhirnya menyisihkan sebagian dan berinvestasi dan harus yang terpenting adalah sesuai dengan profil resiko gitu ya. Nah, gimana cara nih, Bro? Mungkin teman-teman di sini penasaran juga untuk bisa berinvestasi ke instrumen yang sesuai profil resiko. Gimana cara kita bisa mengetahuinya, Bro? Oke, baik. Ini good question banget nih. Eh, Kalau teman-teman mungkin terbiasa ya, sudah menjadi nasabah perbankan, itu ada namanya KYC, ada namanya Know Your Client. Jadi di mana kita nanti bisa mengetahui profil resiko diri kita dengan cara mengisi sebuah kuesioner. Ya, dan itu artinya bukan sesuatu yang saklek, bukan sesuatu yang pasti akan sama dari waktu ke waktu. Itu bisa di-review setiap tahun, setiap 3 tahun, nanti seiring dengan pemahaman kita terhadap instrumen investasi tertentu. Kayak contoh nih, waktu tahun 2008-2009 pertama kali nih saya mulai berinvestasi di pasar modal. Ya, saya mungkin terkenal sebagai orang yang cenderung moderat. Saya mau ada resiko, tapi ya nggak mau yang tinggi-tinggi banget lah. Akhirnya instrumen apa yang disarankan? Instrumen yang berbasis surat utang, berbasis obligasi, ya, atau yang tadi kita udah mention, sukuk. Karena saya takut kalau sampai misalnya ada penurunan dari investasi apa uang yang saya investasikan, saya benar-benar nggak terima. Nah, berarti mungkin saya saat itu belum siap karena memang belum ngerti, belum paham. Ya sudah. Tapi kemudian saya lihat, waduh, obligasi cuman imbal hasilnya 6%, 7%. Pada saat itu tuh tahun 2008-2009, instrumen berbasis saham bisa belasan persen, bisa puluhan persen. Waduh, ngiler dong, tertarik dong. Aduh, kenapa nggak dari dulu sih, gitu kan? Ya makanya belajar dong, gitu. Nah dulu tuh nggak ada nih kayak gini-gini teman-teman. Nggak ada webinar. Saya harus belajar sendiri. Hampir semua buku-buku yang ada di Gramedia itu saya beli semua. Jadi akhirnya saya lahap. Tapi kemudian dengan ada seperti ini membuka wawasan dan sekaligus juga lebih memotivasi teman-teman untuk harusnya bisa lebih berani lagi untuk memulai. Nah, caranya adalah teman-teman, saya yakin nanti teman-teman pada saat mau menjadi seorang investor, termasuk juga saya yakin kalau teman-teman berinvestasi yang dinamanya securities crowdfunding, teman-teman akan melakukan sebuah ada proses administrasi terlebih dahulu ya. Nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya yang tentunya harus teman-teman juga jawab secara jujur. Penghasilan teman-teman, kemudian bagaimana kesanggupan teman-teman dalam menghadapi resiko gitu. Karena harapannya saya yakin dari teman-teman Bijar ini baik sekali ya. Tidak ada maksud di sini untuk apalagi sampai menjerumuskan seseorang itu jauh dari kata itu. Melainkan adalah apa? Ingin bisa mengedukasi sekaligus juga bisa meningkatkan kemampuan teman-teman dalam hal finansial. Karena nggak kepengen ngelihat masyarakat Indonesia itu hanya bing beng bang, yuk kita ke bank, bang bing bung, yuk kita nabung. Ya, dulu ke bank urusannya cuma nabung aja. Akhirnya karena lagu itu ada di mindset kita, semua menjadi penabung. Kita udah terkenal menjadi bangsa yang sukses menjadi penabung, tapi kita belum sukses berinvestasi. Jadi teman-teman,
Coba nanti setelah acara ini, silakan bisa download aplikasi dari Bijere. Teman-teman juga bisa googling di websitenya, itu keren banget. Teman-teman bisa lihat di situ banyak sekali edukasi-edukasi yang teman-teman bisa manfaatkan. Belum dapat istilahnya secara mendetail tadi tuh seputar apa itu obligasi, apa itu sukuk. Saya yakin karena saya sudah explore di websitenya itu sangat ada jelas. Dan di situ juga nanti ada pihak-pihak yang siap di jam kerja untuk selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Benar nggak begitu, Bro Vincent? Yes, betul banget bro. Waduh, thank you nih teman-teman. Silakan langsung dicoba ya. Tadi udah direkomendasiin sama Bro Adrian juga. Ya mudah-mudahan ini tentunya benar benar banget kita bisa manfaatkan gitu ya sebagai instrumen untuk bisa berinvestasi. Tentunya harus sesuai dengan profil risiko kita masing-masing gitu ya. Dan memang disesuaikan juga dengan jenis industrinya. Kemudian juga tadi ya ada saham, obligasi sama sukuk. Silakan teman-teman bisa sesuaikan dan harapannya memang bisa mendapatkan keuntungan di jangka panjang. Nah, ini juga ada, saya cek ada beberapa teman-teman nih, penonton webinar yang sudah ada pertanyaan nih, Bro. Jadi Iya. ada dari Elizabeth gitu ya. Pertanyaannya, cara memilih instrumen investasi yang tepat bagaimana, Pak? Khususnya untuk saya sebagai generasi sandwich. Nah, ini menantang nih, Bro. Biasanya ya, mulai di generasi-generasi milenial ini banyak generasi sandwich. Strategi gimana nih, Bro? Mungkin bisa di-sharing. Ya, sebenarnya itu agak mirip ya dengan yang tadi ya, bagaimana kita mengetahui apakah instrumen investasi itu cocok dengan kita atau tidak. Yang pasti ya tadi ya, teman-teman harus tahu dulu profil resiko kita apa ya. Kalau teman-teman tadi saya bilang, misalnya gini, teman-teman punya uang 100 juta. Teman-teman bilang sama saya dengan jujur saat ini pagi ini, Mas, jangankan 10 juta, 5 juta aja, saya kalau ada resiko. Karena gini, yang namanya berinvestasi tidak mungkin tidak ada resiko sama sekali alias nol. Ya, teman-teman nabung aja itu sebenarnya juga ada resikonya. Kalau misalnya banknya itu misalnya bermasalah, banknya nggak amanah, banknya misalnya ya kena problem di hack ini itu, ada orang yang saldonya bisa, walaupun memang ada solusi-solusinya, tapi resiko itu selalu ada. Jadi resiko itu bukan untuk dihindari, tapi resiko kita hadapi. Nah, salah satunya apa? Tadi kita kenal dulu profil resiko kita. Kedua, kita tahu tujuan kita nih gunakan investasi ini adalah untuk apa. Kalau misalnya, Mas, aku investasi tapi duitnya mau dipakai tahun depan. Ya, saran dari saya, kalau itu ya taruhnya bukan ke dalam instrumen investasi yang seperti kita lagi bahas inilah. Teman-teman mungkin bisa taruhnya di deposito atau mungkin kalau ini namanya reksadana pasar uang. Tapi kalau teman-teman namanya kayak contoh kita membangun bisnis ya. Kan teman-teman ingin membersamai bisnis itu kan di jangka waktu yang lama dong. Bisa bertahun-tahun. Selama apalagi dia menguntungkan. Masa kita mau jual, masa kita mau berhenti, kita bersamailah. Bahkan kalau perlu kita kembangkan supaya dia makin besar, makin menguntungkan, kita sebagai pemegang sahamnya akan juga menjadi dapat dividen atau bagi hasil yang lebih besar kan seperti itu. Nah, tapi sekali lagi tadi tidak perlu dipaksakan. Saya setelah lebih paham, itu pun juga butuh waktu ya bertahun-tahun, kemudian menjadi investor saham salah satunya. Mungkin lewat reksadana saham dulu, kemudian akhirnya beli saham langsung. Contoh seperti itu. Nah, tapi teman-teman misalnya sekarang di securities crowdfunding, Mas, kayaknya kalau tadi ya bahas kalau ikut dalam kepemilikan saham, kan bukan cuman untung aja. Kalau sampai usahanya misalnya bangkrut, berarti saya juga ikut nanggung kerugian dong. Iya, betul ya namanya pemilik, kan teman-teman bagian dari situ. Itu resiko, ya kan? Tapi pada saat untung ya langsung teman-teman dapat dividen. Gitu. Misalnya untungnya 30%, ya udah teman-teman dapat 30% dari berapa persentase teman-teman. Tapi kalau tadi aku kan kepengen yang moderat aja. Misalnya tadi ya di obligasi atau di yang sukuk. Ya, teman-teman mungkin dapat kepastian kupon atau imbal hasil 7%, 10% misalnya. Itu belum kepotong pajak ya 10%. Misal teman-teman dapat cuma satu digit. Tapi ya udahlah nggak apa-apalah. Karena memang ada benefitnya kalau teman-teman ikutan dalam yang skema pendanaan obligasi, terjadi apa-apa nih dengan sebuah usaha, pemegang obligasi itu akan lebih diprioritaskan ketimbang kepemilikan saham kita. Nah, jadi kita yang punya obligasi itu akan didahulukan nih pada saat hitung-hitungan nih kalau terjadi apa-apa. Tapi saya yakin nggak sembarangan usaha-usaha atau bisnis yang
ditawarkan nanti oleh teman-teman dari Bijer, semuanya saya yakin sudah melewati proses kurasi yang cukup panjang. Benar begitu ya, Bro Vincent ya? Ya, karena Bener nggak bro, betul bro. ya, karena saya yakin Bro Vincent waktu pas mendevelop Bijer, membangun ini bertahun-tahun selama teman-teman, ya nggak kepengen hanya sekedar punya-punyaan, terus kemudian reputasi rusak karena nilai setitik. Nggak mau. Tapi justru akan selalu dibenahi, didevelop dari waktu ke waktu, dikembangkan, segala hal-hal mungkin yang kurang, pasti saya yakin akan terus dibenahi. Jadi termasuk tadi, semua perusahaan, semua usaha yang disajikan atau nanti mungkin akan kita dengar ada sebagai salah satu contoh, saya yakin ini juga menjadi sebuah hal yang bisa dipertimbangkan dengan baik-baik oleh teman-teman semua yang hadir di sini. Saya kembalikan lagi ke Bro Vincent. Oke, thank you banget bro. Jadi tadi udah cukup jelas ya dari Elizabeth, pertanyaannya dijawab dengan sangat jelas oleh Bro Adrian. Jadi memang tergantung dari kita masing-masing. Tentunya alokasi keuangan, budgeting itu sangat penting ya bro tadi ya. Ya Ya, tentunya kalau sandwich generation harus bisa bagaimana bagi-baginya yang penting gitu ya untuk orang tua gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk investasi juga. Nah, kemudian ini ada yang menarik juga, bro. Jadi banyak orang yang mungkin penasaran gitu, bro. Ketika mau investasi itu pilihan strateginya apakah, oh saya udah tahu nih, saya mau masuk ke saham misalnya, atau obligasi atau sukuk yang ada di B-share misalnya. Apakah mereka itu lebih better untuk diversifikasi atau mereka all in ke salah satu jenis instrumen, bro? Mungkin boleh di-sharing, bro. oke, baik. Terima kasih. Setahu saya, di Bijer ini teman-teman udah bisa mulai berinvestasi dengan dana yang minim. Kalau nggak salah 1 juta. Benar nggak itu Bro Vincent? Yes, bro. 1 juta, mulai 1 juta udah bisa. Betul. Oke. Nah, kalau nih saat ini uang teman-teman baru segitu, ya teman-teman saya saranin cukup memilih ya. Berarti kan bisanya cuma satu instrumen saja. Tapi pada saat teman-teman sudah memiliki katakanlah dana yang sudah cukup lebih, katakan 5 juta, 10 juta, ya tidak ada salahnya teman-teman untuk melakukan yang namanya diversifikasi. Bagus. Yang namanya diversifikasi dalam investasi itu sebenarnya juga dilakukan oleh kami seperti saya gitu seorang manajer investasi itu melakukan tindakan yang bijaksana. Maksudnya apa? Terjadi apa-apa nih, pernah dengar kan? Don't put misalnya your money in one basket ya, don't X in one basket. Jadi kalau sampai basket atau keranjangnya jatuh ya nggak semuanya uang kita bisa kenapa-napa atau hilang gitu lah sederhananya. Nah, tapi hal ini juga kan tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya pada saat uang kita udah cukup banyak, kita akan lebih leluasa untuk melakukan diversifikasi. Sebagai contoh, mungkin pada saat di awal, teman-teman bisa ikut dalam skala yang tadi moderat terlebih dahulu. Teman-teman bisa ikut dalam obligasi. Bisa. Nanti teman-teman pada saat uang udah cukup banyak dan juga profil resikonya jangan-jangan sudah lebih meningkat karena sudah lebih paham, teman-teman nanti pada saat ada uang berikutnya bisa ikut dalam instrumen yang sahamnya. Nah, setahu saya juga menarik ini teman-teman, yang namanya berinvestasi ini bukan terus-menerus uangnya akan kelok dan nggak bisa diapa-apain. Ada yang namanya pasar sekunder. Nah, jadi katakanlah setelah setahun, 2 tahun, teman-teman, aduh aku kepengen ikut pendanaan yang lain nih, gitu. Teman-teman bisa jual yang saat ini, gitu. Nanti kemudian uangnya bisa teman-teman alokasikan ke pendanaan di bisnis baru atau bisnis yang ingin sedang dikembangkan, ya kan? Misalnya ada yang, Mas, saya nih ikut ini tapi usia saya udah pensiun, ya kan? Saya kayaknya nggak bisa deh kalau uang pensiun saya nih yang ratusan juta ini ya terus kemudian sampai hilang gitu, sampai terjadi apa-apa. Nggak perlu dipaksakan, Pak. Bapak ikut aja tuh yang di skema sukuk atau di skema yang tadi obligasi, yang artinya memang imbal hasilnya sudah disampaikan di akad sejak awal karena sudah ada yang bisa menggaranti untuk bisa memberikan imbal hasil seperti itu. Misalnya apakah dari biaya sewanya, dari biaya keuntungan yang memang sudah terjadi secara historis beberapa waktu yang lampau, sehingga bisa diakses dan mampu untuk memberikan imbal hasil yang mumpuni bagi si pemegang obligasi atau pemegang sukuknya. Contoh seperti itu. Itu silahkan saja. Umumnya teman-teman, semakin kita masih muda, semakin teman-teman sebenarnya boleh mengambil resiko yang paling tinggi. Ketimbang orang yang sudah semakin menua, yang udah nggak punya sumber penghasilan lagi,
yang artinya tapi dia punya tabungan, mungkin dia bisa mempertimbangkan untuk mengatur diversifikasinya bisa 50-50 atau jangan-jangan yang lebih moderat itu bisa lebih ditingkatkan. Nah, sebaliknya kalau kayak saya, ya alhamdulillah kan orang bilang saya 30 tahun ya. Walaupun jelang 50 tahun. Saya memang agresif. 70% instrumen investasi saya itu adalah yang memang beresiko relatif tinggi. Contohnya di saham, securities crowdfunding, peer-to-peer, contoh seperti itu. 30%-nya ada, tapi ya mungkin tadi yang setara dengan obligasi, setara dengan sukuk, ya, yang tadi yang hanya memang imbal hasilnya ya rata-rata cuma 6% setahun, itu belum kepotong pajak. Ya saya syukurin. Jadi nggak mungkin juga saya taruh semuanya ke dalam satu keranjang. Gitu ya teman-teman. Thank you. Silakan bro. Oke, thank you, thank you, thank you. Jadi merupakan sebuah strategi yang baik gitu ya untuk melakukan diversifikasi. Tapi balik lagi kalau memang teman-teman masih tadi ya usianya masih muda gitu ya. Nah itu jangan mau kalah sama Bro Adrian nih, udah senior juga agresif luar biasa. Jadi ya memang balik lagi kalau kita udah melakukan investasi, kita pengen yang returnnya tinggi, ya mudah-mudahan kita udah pelajari dulu detailnya pastinya harusnya gitu ya dan juga alokasi juga ke instrumen yang moderat tadi gitu ya ataupun yang lebih safety. Nah, Ah, boleh tanya dong bro sekalian yes, bro. boleh Biar bro, lebih aktif ya. Ini yes, boleh bro, ngomong kalau pengalaman selama ini berinvestasi di usaha yang artinya dipertemukan oleh Bijar ini, yes, eh, punya pengalaman bisa memberikan dividen itu berapa persen bro dalam waktu 1 tahun bro? 10% gitu ada bro, bisa bro. yes, bisa bro. Jadi mungkin sekalian sharing juga nih bro ya. Jadi kita bisa tukar pikiran juga nih bro. Jadi di Bishare ini kan kita memang instrumennya ada bervariasi tadi ya saham, obligasi dan sukuk gitu ya. Dan sebenarnya kita sangat sangat memilih bisnis yang memang bisa listing di Bishare. Jadi Hmm. misalkan kita ambil contoh ada brand Alfamart misalnya, Alfamidi, misalnya Sour Sally, Holy Cow gitu ya. Dan yang terbaru saat ini kita lagi buka Bobo Cabin gitu ya. Mungkin Bro Aden udah sering lihat juga tuh ya, ada tempat yang penginapan hotel yang ada di tengah hutan gitu. Nah, itu Bobo Cabin tuh. Nah, Iya, ini iya. kita sangat memilih banget gitu ya instrumen-instrumen yang ada di situ. Itu sahamnya aja kita pilih yang memang udah well known dan sudah proper gitu ya secara bisnisnya. Jadi ini sama aja kayak ketika kita mau invest buka bisnis gitu ya, buka restoran, buka hotel tapi patungan gitu. Jadi memang returnnya bisa kita bagi bareng-bareng dan resiko kita bagi bareng-bareng juga sama sesama investor. Dan Hmm. tadi kalau secara dividen itu cukup menarik bro, karena di kita secara historical, kalau kita invest dari awal sampai akhir secara keseluruhan lah gitu ya, dari kita sekarang udah 140 bisnis dengan total dananya itu sekitar 250 miliar yang udah kita investasikan bersama masyarakat, itu kalau Wah, diinvest semuanya, itu returnnya sekitar hampir 15% bro, 13-14%. Itu kalau kita invest rutin semuanya, kita nggak pilih-pilih gitu ya. Itu ya ada jadi datanya kita di kita. ambil average ya. Average. Tapi kalau secara eh, keseluruhan kita ada yang bisa sampai 30 sampai 40% per tahun, Bro. Gitu. Wow, Dividen aja itu. wow, wow, keren Gitu. banget. Tapi gini, pengen tahu kalau yang bagus-bagusnya ada. Sekarang resikonya Yes. paling lama itu yang usaha berjalan bagi dividennya berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian, bro, sejak kita mulai berinvestasi. Yes. Nah, enaknya bro, kalau kita bicara di B-share ini, bagi dividen itu kita rutin, cukup rutin. Karena memang kita udah set di awal, itu ketika bisnisnya running gitu ya, itu biasanya kalau misalkan bentuknya, kita ada dua bro, ada satu yang grand opening, yaitu kita buka baru outletnya, Hah? ataupun Hmm. bisnisnya, itu biasanya di 6 bulan pertama tuh udah bisa bagi dividen. Nah, kalau misalkan bisnisnya udah running, ya tiap 3 bulan kita akan dapat potensi dapat dividen dari profit yang sudah ditentukan di awal. Jadi beda dengan yang mungkin ada di bursa bro ya, yang memang bro Adrian juga invest juga gitu ya. Kalau bursa kan memang bentuknya lebih ke capital gain. Ketika invest nanti dijual dapat capital gain spreadnya. Dividen ada juga, tapi harus kita per tahun misalkan di RUPS. Kalau di B-share ini kita lebih ke cash flow investing sebenarnya. Jadi sahamnya mereka invest, dapat dividen rutin interim tiap 3 bulan. Nah, itu bisa dinikmati dan langsung ditarik ke rekening gitu. Jadi tadi Wih, konsep untuk mendapatkan passive income, meraih kebebasan finansial itu kita coba wujudkan dalam
investasi saham di bisnis-bisnis yang ada di B-Share, bro. Kira-kira begitu, bro. Wah, keren banget ini Bro Vincent. Wah, ini buat saya wawasan baru lagi nih. Saya pikir sama ini mentang-mentang UMKM skalanya yang masih lebih kecil, ya bagi-baginya mungkin udah lewat 2 tahun dulu lah, baru Hmm. bisa ngerasain kan balik modal dulu. Tapi ternyata tadi dibilang dari cash flow bisa untuk membagi kepada para investornya. Yes, Wah, ini yes. asik banget nih. Bro, ini Iya, ada iya. limitnya nggak sih kalau namanya kita mau berinvestasi di sana, bro? Tadi kan minimumnya, tapi Mm-mm. apakah ada maksimumnya? Yes, yes. Jadi sebenarnya maksimumnya itu balik lagi tadi tergantung dari penghasilan kita. Kalau tadi misalkan tadi Bro ada yang udah sharing juga, kalau penghasilan kita 500 juta ke bawah itu 5% gitu ya. Kalau 500 juta ke atas itu 10% dari penghasilan tahunan kita. Tapi kalau teman-teman udah biasa invest di Bursa Efek Indonesia, sudah punya SID kira-kira 2 tahun, itu Hmm. udah bisa unlimited untuk investasinya. Karena sesuai Oh, regulasi OJK udah bisa unlimited kecuali teman-teman juga sudah punya PT misalnya. Nah, PT-nya itu bisa invest ya unlimited juga gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kita sendiri yang mau investnya berapa based on penghasilan kita atau sesuai regulasi yang ada, Bro. Gitu, Bro. wah keren, 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 keren. Wah, ini kayaknya setelah ini kita harus banyak waktu untuk ngopi, eh, ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, bro. Saya jadi tertarik Yes, nih. yes, yes, Apalagi yes, tadi yes. tuh, aduh, itu saya kan suka banget tuh. eh Traveling, saya suka banget Yes. hiking, saya juga suka banget suasana alam. Jadi gimana ya, teman-teman, kalau kita investasi ke sesuatu yang kita suka, yang kita senangi gitu, itu kan Hmm, kalaupun ada tantangan, ada apa itu tuh eh, nggak akan membuat kita sampai kemana. Justru kita akan kayak ikut memikirkan. Kita mungkin ikut yes. juga bisa memberikan solusi. Kalau teman-teman sebagai pemegang sahamnya gitu kan, teman-teman nanti bisa tuh biasanya. Saya nggak tahu kalau di sini nanti bisa ada kayak semacam audiensi dengan para investornya, Iya, ada, Bro, ada, sahamnya, Bro. nanti mungkin dalam bentuk RUPS, nanti RPS. bisa ada input-input supaya manajemen ini bisa terus berkembang, nerapin tata kelola yang lebih baik supaya nanti memberikan kebaikan buat semuanya termasuk pemegang saham. Itu keren banget sih. Apalagi Yes. itu, waduh, bisa punya penginapan di tengah hutan sih. Walaupun punyanya cuman 1 juta, 10 juta, itu gue juga punya loh. Wih, keren, Iya. cakep. Bener Jadi nggak, bisa bro? ajakin teman-teman, Bro, untuk nginep bareng, acara kantor, ya kan? Iya. Acara kuliah, monggo teman-teman bisa ajakin, oh main dong ke hotel gue nih, gitu kan? Iya, keren, Beda keren, ngomongnya, keren, bro. keren. Itu boleh diaku-akuin tuh teman-teman. Walaupun Boleh. nanti punyanya cuma berapa, ya kan? Saya juga dulu Yoi. gitu, zaman waktu masih investasinya saham gitu, saham bank besar gitu kan. Wah, saya bilang, Pak, itu saya pemegang sahamnya ini loh, Pak. Tolong Pak parkir di sini. Nah, bercanda itu teman-teman ya. Just a joke aja. Oke, oke, lanjut lagi, Bro. Silakan, Bro. Yes, 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 yes. Nah, ini menarik banget, bro, karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya, terkait investasi. Ini ada mungkin ada beberapa lagi. eh nah, terakhir mungkin, bro, ya pertanyaan ini ada dari Andi Nur. Nah, ini mungkin ini menyinggung yang tadi, bro, karena kan bro tadi juga sharing bahwa kalau ada hutang harus dilunasi dulu gitu ya. Ini ada orang dari Andi Nur ini cukup kreatif nih, bro. Dia nanya, bagaimana apakah jangan-jangan kita boleh berhutang untuk memulai usaha? Atau better mendingan nabung dulu, invest dulu, udah terkumpul baru kita buka usaha sendiri atau berinvestasi. Mungkin ada saran buat terkait pinjaman ini, bro. Oke, baik. Bismillah. Teman-teman, sekali lagi saya mau sampaikan, saya bukanlah orang yang eh, paling pintar, saya juga bukan orang yang artinya paling tahu segalanya. Tapi dengan segala keterbatasan yang saya juga pahami, terutama buat teman-teman di sini yang mungkin masih ragu dalam berusaha karena merasa belum punya uang, masih kurang modal, ya. Memulai usaha itu nggak melulu harus dari kocek diri kita sendiri, nggak melulu kita bisa mulai menunggu uangnya sudah terkumpul dulu. Tidak. Banyak hal usaha yang bisa berjalan juga dengan berupa modal orang lain, berupa pinjaman. Contoh di agama yang saya yakinin, bro, di Islam, berutang itu boleh. Yang nggak boleh adalah orang nggak niat mau bayar utangnya. Nah, itu nggak boleh. Ya, hati-hati teman-teman. Berutang boleh. Ya,
Tapi hendaknya berhutang itu kita harus paham kewajibannya, resikonya, dan juga kemampuan dari kita untuk memang membayar utangnya. Kalau teman-teman mengambil keputusan berutang, tapi sebenarnya teman-teman nggak tahu cara bayarnya, itu namanya teman-teman tidak ubahnya dengan yang namanya teman-teman berjudi, teman-teman berspekulasi, gitu loh. Tapi teman-teman udah punya penghasilan nih, yang rutin, yang mampu untuk menutupi itu dari waktu ke waktu. Tapi kalau menunggu harus sampai sekian lama, katakanlah 10-20 tahun lagi, teman-teman kehilangan momentum nih untuk menjalankan usaha atau berinvestasi dalam bisnis ini. Silahkan teman-teman bisa lakukan itu untuk berutang. Apalagi tadi sudah punya sumbernya, ya penghasilannya untuk menutupi bayarannya dari mana tadi, misalnya dari gaji kita atau dari teman-teman punya usaha lain di luar seperti itu. Dan yang kedua, apalagi kalau jenis usaha yang teman-teman ingin jalani atau ingin teman-teman investasikan atau teman-teman ingin berpartisipasi di dalamnya adalah jenis usaha yang sudah proven, sudah menguntungkan, ya, sudah memberikan kebaikan bagi para pemegang sahamnya. Artinya teman-teman udah melihat track recordnya, brandnya juga jelas, brandnya itu sudah kita kenal, jangan-jangan juga brandnya sering-sering kali kita konsumsi, sering kita pakai, sering kita nginepin, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus ragu? Contoh seperti itu. Tapi tadi ya, saya sarankan, masih ingat? Total utang kita hendaknya jangan sampai lebih dari 30 atau 35% dari penghasilan kita. Contoh nih ya, teman-teman punya penghasilan 10 juta. Saran dari saya jangan punya total utang itu sampai 5 juta, 6 juta. Masa penghasilan kita cuma numpang lewat doang, habis buat bayar utang dengan usaha yang sebenarnya kita belum tahu juga akan menghasilkan atau apa. Dan tadi saya nggak ngajari teman-teman berspekulasi. Tapi kalau misal tadi teman-teman punya penghasilan 10 ya, terus teman-teman punya kemampuan untuk bisa membayar sampai sekitar 3 juta, 3,5 juta ya untuk memulai usaha, itu silahkan. Seperti itu. Dan jangan lupa buat teman-teman yang sudah berkeluarga, nah namanya berkeluarga ya, saran dari saya, teman-teman juga boleh untuk mempertimbangkan yang namanya penghasilan bersama. Jadi tadi suaminya penghasilannya 10 juta, istrinya mungkin 10 juta. Berarti teman-teman punya penghasilan tuh sebenarnya 20 juta. Jadi pada saat teman-teman memperhitungkan berapa sih tingkat utang yang sehat, ya tadi persentasenya sama, tetap 30-35%, tapi kan dari 20 juta. Jadi teman-teman mungkin bisa punya total utang kurang lebih ya sekitar 35% dari 20, 7 juta. Nah, tapi ingat itu udah total utang ya. Kalau teman-teman masih punya utang KPR 4 juta, ya berarti masih punya sisa ada 3 juta nih untuk teman-teman pakai gunakan untuk utang yang lain. Tapi saran dari saya, kalau utang yang produktif itu keren. Yang kayak tadi untuk usaha gini itu masih oke. Tapi kalau utang-utang yang buat konsumtif, gara-gara misalnya ada cicilan 0%, wah, pakai gesek. Cicilan misalnya ini berapa? Ah, bunganya kecil tuh teman-teman, gesek lagi. Wah, ini ada kulkas 5 pintu, murah gitu. Padahal di rumah udah punya 3 pintu. Ya ngapain gitu loh. Handphone baru beli 3 bulan lalu. Tapi kalau nggak jadi yang pertama nih gitu. Aduh, kayaknya gue ketinggalan tren. Janganlah seperti itu. Ya kayak gitu-gitulah. Nanti kalau teman-teman mulai bisa asah, insya Allah teman-teman lebih gemarnya adalah apa? Untuk investasi. Konsumsi tetap pasti nggak mungkin. Ini manusia, kita makhluk konsumtif ya kan Bro Vincent. Tapi sadari kalau teman-teman lebih banyak berinvestasi akan lebih banyak kebaikan. Minimal teman-teman akan rasakan itu di waktu yang sedikit lebih panjang. Ya kan? Ya, seperti itu. Mudah-mudahan menginspirasi ya teman-teman. Saya sayang sekali nih waktunya. Wow, udah nyaris setengah Iya, satu agak benar dulu ya. banget, bro. Benar banget, bro. Hmm. Jadi, eh thank you banget nih. Jadi, Bro Adrian udah coba menjelaskan secara detail dan teman-teman juga antusias banget dan aktif banget. Tapi sayang sekali waktu juga sudah hampir habis nih, bro. Mungkin terakhir boleh sedikit closing statement, bro, dari Bro Adrian buat teman-teman semua. Merangkum dari seluruh pembincangan kita hari ini dengan frugal living, securities crowdfunding, dan bagaimana strategi untuk teman-teman semuanya untuk dibawa pulang. Silahkan, bro. Oke, baik. Bismillah, teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bijer yang sudah mengundang saya, mempertemukan saya juga dengan para follower saya melalui platform ini. Kita nge-Zoom, kita YouTube Live di Sabtu 27 Januari 2024 ini. Semoga ilmu saya yang nggak seberapa ini sedikit banyak
bisa memberikan kebaikan buat kehidupan teman-teman terkait dengan finansial mulai saat ini hingga di masa yang akan datang. Teman-teman, ada sebuah pepatah yang mengatakan orang yang bijak itu adalah orang yang berencana dan bertindak. Kalau orang yang hanya berencana, tapi dia tidak pernah melakukan tindakan, ya sebenarnya dia nggak akan kemana-mana. Dia hanya berjalan di tempat. Sebaliknya, orang yang mengambil sebuah tindakan tanpa sebuah perencanaan yang matang, kalaupun berhasil, ya mungkin kebetulan saja. Ataupun juga kalau sampai dia mengambil tindakan, jangan-jangan secara sembrono. Teman-teman udah keren banget. Saya yakin teman-teman pasti semua pada pengen menjadi seseorang yang punya kemapanan finansial, punya kesejahteraan di masa yang akan datang. Dan teman-teman keren banget karena di siang hari ini teman-teman luangkan waktu untuk belajar. Jadi teman-teman mengedukasi diri kita. Buat saya juga seperti itu, saya juga terus belajar. Tapi yang tidak kalah penting adalah apa? Dari apa yang tadi kita rencanakan, apa yang kita pelajari, kita implementasikan, kita action, kita ambil tindakan. Semoga teman-teman berani mengambil tindakan untuk memulai diri kita menjadi seorang investor yang cerdas melalui Bijare. Insya Allah memberikan kebaikan. Saya doakan semoga teman-teman bisa tetap semangat, salam hangat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di webinar-webinar mendatang yang tidak kalah menariknya, tentunya masih bersama dengan Bijare. Terima kasih sekali lagi, Bro Vincent. Salam saya buat teman-teman di kantor. Kita ketemu lagi di event-event mendatang. Oke, thank you banget bro. Jadi uh, udah nyempetin waktunya. Jangan lupa teman-teman, nanti kita bisa lagi ngobrol lebih lanjut untuk bisa membahas topik-topik seputar dunia keuangan dan investasi. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi BShare di Google Play dan App Store ataupun di websitenya di bshare.id, dan teman-teman bisa memulai langkah untuk amankan masa depanmu dengan cara berinvestasi di berbagai bisnis pilihan yang sudah kita kurasi, tentunya sesuai dengan budget investasi tadi yang Bro Adrian sudah sampaikan, dan juga profil risiko kita masing-masing, dan melakukan strategi diversifikasi sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Mungkin itu aja teman-teman, atas waktunya, dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. See you in the next video. Thank you.